Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi para subscriber Yas dengan saya Ibrahim Abdul Ghani di konten kisah-kisah Ramadan episode bagian kisah-kisah 25 Nabi dan Rasul. Masya Allah. Jadi kita sudah sampai di episode keberapa ini ya Yas untuk kisah-kisah Nabi dan Rasul 4. Berarti di episode keempat ini kita akan membahas Nabi keempat dari 25 Nabi dan Rasul. Yaitu pertama Nabi Adam sudah, Nabi Idris sudah, Nuh, dan yang keempat adalah Nabi Hud. Kira-kira apa hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di sharing-sharing kisah Nabi Hud ini? Mari kita dengarkan dulu. Dikisahkan kisah Hud ini ada sebuah kaum yang bernama kaum Ad, dan kaum ini diberikan privilege mungkin ya kalau bahasa sekarang ya oleh Allah, yaitu kaum ini diberikan kemakmuran, diberikan kesejahteraan, dan diberikan badannya kekar-kekar besar-besar. Maka namun sayangnya kaum ini seperti orang-orang sekarang lah, sudah diberi kenikmatan lupa, sudah enak-enak lupa. Mereka lupa untuk kembali bertakwa kepada Allah, dan mereka malah menyembah berhala-berhala. Lalu diutuslah Nabi Hud untuk meluruskan kembali kaum Ad, namun dengan sikap mereka yang, karena mereka bukan pada good looking gitu kan, mereka berkecukupan, mereka kaya raya, dan mereka menjadikan diri mereka itu sombong. Menjadikan diri mereka sombong dan menganggap Nabi Hud ini, pesan yang dibawakan adalah sebuah kebohongan, karena mereka menganggap kami sudah kaya, kami sudah mapan, dan kami tidak perlu Anda. Kami sudah punya apa yang disembah, dan kami tidak perlu Tuhan Anda. Dan seperti pada kisah-kisah lainnya, akhirnya kaum Ad ini diberi pelajaran, yaitu sebuah azab berupa angin kalau tidak salah di riwayatnya. Apakah sudah 3 menit ya Yas untuk kisahnya? Belum. Namun kita langsung saja ke hikmah yang bisa kita ambil. Hikmahnya mungkin kisah ini mengingatkan kembali bahwa kita sebagai manusia hanyalah ciptaan Allah. Kita dibandingkan rumah yang kita tempati saja tidak ada apa-apanya kita. Kita lebih kecil dibanding rumah yang kita tempati. Rumah yang kita tempati, sebesar apapun rumah yang Anda bangun, yang Anda kejar, pasti rumah itu akan lebih kecil daripada luas tanah yang Anda tempati, ya kan? Tanah yang Anda punya pasti akan lebih kecil dari sebuah kota, dan sebuah kota akan lebih kecil dari sebuah negara tempat kota itu ada. Dan sebuah negara akan lebih kecil dari bumi di mana kita tinggal, dan bumi lebih kecil dari planet-planet lain, dan planet lain lebih kecil, mungkin galaksi kita lebih kecil daripada galaksi lain, dan mungkin semua itu lebih kecil daripada Sang Pencipta. Maka di kisah Nabi Hud ini mungkin kita bisa mengingat kembali bahwa sebenarnya kita siapa sih? Apakah kita sudah layak untuk bersombong-sombong ria? Apa kita sudah layak untuk merasa lebih tinggi? Bahkan merasa lebih tinggi dari orang lain saya tidak boleh, apalagi merasa lebih tinggi dari Sang Pencipta. Apakah kita sudah pantas untuk merasa lebih pintar dan merasa tahu akan segalanya, sehingga pesan-pesan kebaikan itu mental dari otak-otak kita? Ada pesan kebaikan nggak masuk karena kita merasa gas kita sudah penuh dan kita bisa ngapain aja di dunia ini, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Seperti banyak kisah-kisah juga, banyak orang yang sudah bilang tidak ada yang bisa menghalangi saya, dan akhirnya berakhir tragis. Mungkin itu secercah hikmah yang bisa kita ambil dari Alkisah Nabi Hud. Kisah yang mungkin sederhana kalau dilihat, tapi maknanya kuat untuk kehidupan kita, khususnya di masa sekarang ini. Apakah sudah 5 menit ya Yas? Dan mungkin itu saja dari kisah Nabi Hud kali ini. Sampai jumpa di kisah-kisah Nabi selanjutnya, dan juga di BBS Bincang-Bincang Santai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.